semua untuk checklist ini tadi anak-anak? Sudah ya, baik, alhamdulillah. Oke, nah di sini kita akan belajar terkait dengan data subjektif pada ibu bersalin. Nah, data subjektif ini adalah, ayo siapa yang masih ingat data subjektif itu data yang bagaimana sih? Ayo, boleh menuliskan di chat juga boleh. Yang didapat dari mana atau yang seperti apa? Gitu. Masih ingat data subjektif? Data dari pasien, dari Mbak Jiva ya. Oke, data dari pasien. Mbak Sevia, ini juga sudah menjawab juga nih. Data subjektif yang didapat dari keluhan seorang ibu. Mbak Ilmi, dari biodata pasien. Baik. Jadi ketika kita ini ya menanyakan data subjektif itu apa? Data yang memang kita ini ya melakukan atau menggali dari pasien tersebut. Nah, mulai dari keluhan dan lain-lainnya. Nah, ini ya yang dikatakan data subjektif gitu ya. Bisa langsung ini ya kita wawancara apa ya menanyakan melakukan anamnesa langsung dengan pasien tersebut. Nah, pada pokok bahasan ini kita nanti akan belajar bagaimana sih data subjektif, kemudian bagaimana cara bertanyanya, terus kemudian fungsinya apa. Lah di worksheet itu sebenarnya sudah disampaikan untuk menanya apa ya penjelasan di setiap kenapa kok kita harus tanya keluhan pasien. Yang dikatakan kontraksi itu seperti apa justifikasinya. Nah, Bu Fayakun tadi sudah share ya terkait dengan hal tersebut. Nah untuk siang ini saya akan ini adalah namanya checklist atau penuntun belajar. Checklist itu membantu kita dalam merupakan guide ya, panduan ketika kita bertanya kepada pasien kurang lebihnya lah seperti ini, urut-urutannya lah seperti ini, gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita tidak punya panduan untuk bertanya, ini kita mau tanya apa lagi ya, itu kadang-kadang bingung gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan poin-poinnya, nanti bisa dilanjut juga dengan Bu Fayakun dan ibu-ibu yang lain ya untuk poin-poinnya. Jadi yang pertama adalah tentunya kita menyambut pasien dan mengucapkan salam. Nah, setiap ini ya, tapi juga dilihat karena ini settingannya adalah proses persalinan dilihat sama pasien dan mengucapkan salam itu ketika pasien sudah kesakitan ya tetap disambut dengan baik. Salam ya iya, tapi posisi kita beda dengan kalau settingan pada pemeriksaan kehamilan. Gitu ya. Itu. Kemudian memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan pemeriksaan penting nih. Tujuan pemeriksaan ya. Kenapa ibu bersalin gitu ya. Dilakukan periksa dalam. Itu sampaikan. Jangan-jangan Bu saya periksa dulu ya. Lihat pembukaannya. Tujuannya nah untuk pembukaan itu untuk apa? Belum semua tahu loh ya, apalagi untuk anak yang pertama, primigravida ya. Nah, belum tahu itu ngapain kita tanya ke ini apa namanya ke pasien tersebut gitu. Tujuannya apa? Jadi jelaskan oh bahwa ketika ini prosedurnya seperti ini loh Bu, kita periksa dalam itu. Tapi sekali lagi lihat kondisi pasien. Kalau pasien sudah kesakitan nguling-nguling, nah kita jelaskannya juga sambil proses melakukan tindakan, maksudnya melakukan tindakan itu kita siap-siap sudah pakai sarung tangan sambil kita siap-siap ke pasiennya seperti itu, gitu ya. Kemudian komunikasi dengan klien selama melakukan tindakan. Nah ini yang sering lupa untuk ini ya para bidan junior ibaratnya gitu ya. Kenapa? Kadang-kadang kita fokus sama pemeriksaan tetapi lupa tidak ke pasiennya. Nah, pasien kadang-kadang kesakitan atau apa, atau mungkin nggak ditanya sama sekali, bidannya diem, pasiennya diem, suasananya jadi hening, ini ya, jadi menakutkan seperti itu. Tuh, nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita berupa isi, keluhan utama atau alasan pasien datang. Nah, tanyakan. Yang penting adalah sudah mulai kapan ibu merasakan kontraksi, ya. Kemudian berapa sering frekuensinya dan berapa lama durasinya. Itu nanti kita cocokkan dengan pemeriksaan data objektifnya. Contohnya ketika pasien mengeluh, ibu saya sudah kenceng-kenceng,
Mulai kapan Ibu? Penting, karena melihat dengan kontraksi sekian, pembukaannya kira-kira nanti bagaimana. Nah, itu nyambungnya ke data objektif nanti. Terus frekuensinya sama, misalnya dalam 10 menit itu sudah berapa kali Bu kontraksinya. Kemudian durasinya bagaimana, sudah sering atau enggak, dalam 10 menit berapa kali. Jadi inilah pentingnya ketika pemeriksaan kehamilan perlu kita mengajarkan ke pasien. Jadi pasien itu juga tahu, pasien itu jadi pintar terkait dengan ini ya, dirinya sendiri, dalam artian kita sampaikan Ibu, nanti kalau namanya kontraksi itu patokannya misalnya 10 menit. Dalam 10 menit itu Ibu melakukan kontraksi berapa kali. Nah, itu perlu dilakukan edukasi ketika dalam proses pemeriksaan kehamilan. Tidak bisa pasien itu langsung ini kan ya, apa namanya, oh ini, apa namanya, Ibu 10 menit berapa kali nggak tahu, loh kok nggak tahu tuh, ya nggak boleh seperti itu. Nah, bagaimana kemarin waktu hamilnya, Bu Bidan bagaimana, gitu ya, memberikan edukasi nggak ke pasiennya, memberikan ini nggak, apa namanya, pendidikan kesehatan nggak ke pasien tersebut, gitu ya. Jadi intinya kita harus pintar juga, jadi bidan, pasiennya juga biar pintar, biar tahu, oh ini loh pemberdayaan untuk perempuan seperti ini, gitu ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengeluaran per vagina. Tanyakan, apa sih, berupa apa atau seperti apa? Ibu sudah ada merasakan keluar lendir darah belum? Atau mungkin air ketuban. Nah, ini yang sering pasien lupa. Sering nggak tahu ya, air ketuban itu seperti apa. Gitu ya. Bu Bidan juga menjelaskan, sebenarnya di buku KIA ada, kalau pasien itu Bu Bidan mengenalkan buku KIA, terus pasien juga dikenalkan buku KIA gitu ya. Seperti apa sih air ketuban, bedanya dengan air kencing biasa seperti apa? Nah, itu ada. Makanya harus tahu. Nah, ini nanti anak-anak ketika bikin worksheet juga menjelaskan seperti apa sih air ketuban itu ketika ketuban pecah duluan, gitu ya. Tuh. Kemudian berapa banyak pengeluarannya dan sejak kapan? Baik itu lendir darah maupun air ketuban. Penting karena apa? Ketika air ketuban pecah, dia menentukan, oh ini harus dilakukan tindakan induksi persalinan atau enggak, gitu ya. Harus diberikan antibiotik atau tidak, harus segera dirujuk atau tidak, gitu ya. Itu kaitannya untuk pengeluaran per vagina untuk yang terutama ketuban, gitu ya. Tuh. Kemudian yang nomor 6 itu menggali riwayat haidnya. Nah, ini pentingnya apa? Kita tanya menarkis, siklusnya, lama, banyak, dan warnanya. Ini kaitannya ketika kita nanti ke pasien, gitu ya. Terutama pasien yang lupa atau mungkin dia menggunakan KB. Ternyata KB-nya gagal, ada gagal ya, kegagalan di KB seperti itu. Nah, itulah yang nanti kita tanyakan kaitannya nanti juga dengan HPHT-nya gitu ya. Siklusnya itu berapa lama, ketika siklusnya dia maju atau mundur atau seperti apa gitu ya. Warna dan keluhan, ada nggak keluhan, banyaknya seperti apa, itu kaitannya ya. Oke. Yang selanjutnya nomor 7 menggali riwayat perkawinan. Dimulai dari usia menikahnya ibu, lama menikah, dan statusnya bagaimana. Ini banyak kaitannya. Usia menikah, apakah dia menikahnya umurnya ini ya di bawah 20 atau seperti apa? Ya, nanti tentunya konselingnya juga beda dengan apa ya? Bentar ya. Oke, dilanjut Bapak ya. Ini kayak ini kayak Iya, open of friend. Kayaknya kayak open of friend kita gitu ya. Ya, tadi Bu Evi sampai nomor 7 ya. Ini teman-teman mana ini? Kayaknya kok malah pada ndelik. Yang kelihatan siapa ini? Yang kelihatan cuma Mbak Diva ini. Sama Mbak Sevia. Oke. Cuma 2 berarti muridnya. Muridnya cuma 2 ya Bu Evi ya. Padahal dosennya ada 5 ya Bu Evi. Iya, dan saya sudah semangat loh ini tadi. Oke. Dilanjutkan guys, tadi terkait dengan nomor 7 itu kita harus juga menanyakan kepada ibu yang akan bersalin gitu ya, usia menikahnya berapa gitu ya, karena kita kenal ya ada usia reproduktif ya, ada usia yang
berisiko dan ada usia yang aman untuk melahirkan gitu ya, untuk bereproduksi ya. Kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 gitu ya, menurut beberapa penelitian, beberapa teori menyatakan bahwa itu adalah usia yang rentan gitu ya, ketika seseorang itu menikah kemudian setelah itu akan hamil gitu ya, kemudian melahirkan. Nah, itu ada risikonya. Nah, nanti teman-teman ya, tadi Bu Fai sudah sempat share juga worksheet. Nah, nanti teman-teman itu tugasnya adalah melengkapi gitu ya. Kalau mungkin Bu Fai, Bu Evi, Bu Esitra, Bu Pratika atau Bu Harisah nanti hanya menyampaikan ini poin-poinnya apa saja, tapi nanti kalian bisa belajar lebih mendalam lagi. Kenapa sih tadi kok disebut kalau kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 itu usia rentan? Bahayanya apa ketika ibu itu menikah di usia yang tadi muda atau di usia yang sudah tidak masuk dalam periode usia reproduksi sehat, itu kalau nanti sampai hamil kemudian melahirkan itu bahayanya apa atau dampaknya apa, ada apa enggak gitu ya. Ini teman-teman bisa menambahkan di sana di worksheet kalian ya. Karena tadi Bu Fai juga sudah menyontohkan ya, misalnya di awal itu ditanyakan ada kontraksi gitu ya. Nah, menurut teori ternyata nih, menurut sumber nih yang Bu Fai tadi sebutkan gitu ya, cantumkan, Bu Fai ngambil dari buku Obstetri William gitu ya, bahwa kontraksi adalah bla 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 bla. Nah, itu nanti teman-teman bisa nyari gitu ya, berdasarkan sumber yang kalian temui gitu. Oke. Kemudian yang kedua lamanya menikah gitu ya. Nah, lamanya menikah itu juga nanti harus kita tanyakan gitu ya, apakah memang ini baru saja menikah kemudian langsung hamil, kemudian saat ini ada proses untuk melahirkan, ataukah memang menikahnya itu sudah lama sekali gitu ya kan, anak mahal gitu ya. Nah, menikahnya sudah 15 tahun yang lalu gitu ya, sehingga sekarang terkait juga dengan usianya tadi pada saat melahirkan, oh sudah nggak muda lagi. Nah, ini penting juga ditanyakan, karena mungkin kaitannya dengan psikologis juga akan berbeda gitu ya, antara yang memang sudah siap gitu ya pada saat mau melahirkan ya, karena memang kehamilannya direncanakan, dengan yang direncanakan atau diinginkan tadi ya, atau pada remaja misalnya yang kehamilannya itu KTD ya, menikahnya belum lama atau malah jangan-jangan statusnya masih nona gitu ya kan. Nah, itu ada kaitannya nanti dengan proses persalinan ya. Nanti dia kecemasannya tinggi, dia pengetahuannya masih belum cukup gitu ya, secara organnya belum matang gitu ya. Nah, nanti bisa berpengaruh terhadap proses persalinannya menjadi apa gitu ya. Ada nggak bahayanya untuk ibunya dan untuk janinnya gitu ya. Oke, nanti teman-teman bisa bisa ini melengkapi sendiri. Ini Bu Fai hanya mancing aja gitu ya. Terus statusnya, nah ini kadang-kadang juga sensitif gitu ya menanyakan statusnya. Itu ya nanti kaitannya dengan lama menikah tadi gitu ya. Status menikahnya baru 5 bulan, tapi kok sekarang sudah melahirkan. Ini anaknya imatur apa prematur apa gimana gitu ya, apa nabung duluan gitu ya, atau KTD tadi. Nah, itu juga perlu digali atau ditanyakan kepada pasien pada saat mau melahirkan. Ini adalah data yang juga penting, karena mengingat apa nanti terkait dengan aspek legal juga, nggih, teman-teman. Setelah bayinya lahir, itu kan nanti akan diurus apa? Akte ya. Nah, akte itu kan ada dokumen-dokumen pendukungnya yang untuk mengurus akte. Apa contohnya? Ada KK ya, kartu keluarganya si ayah dan si ibunya gitu ya. Nah, kalau ayah sama ibunya belum nikah itu terus gimana ya, kakaknya ya nanti namanya di akte hanya namanya ibunya gitu ya, nah, nggak ada nama ayahnya gitu ya kan, kasihan gitu bayinya ya. Nah, ini perlu ditanyakan, maka ini penting ditanyakan gitu ya, statusnya apa, memang sudah menikah secara resmi gitu ya, atau menikahnya siri gitu ya, atau malah belum menikah sudah melahirkan. Nah, itu penting. Oke, selanjutnya yang ke-8 itu ada riwayat kehamilan sekarang ya. Jadi sebelum ibu melahirkan ditanyakan gitu ya, sekarang kehamilan yang keberapa gitu ya kan. Nah, kemudian biasanya periksa di mana, di trimester 1, 2, 3 berapa kali periksanya gitu ya. Ada enggak masalah atau ada enggak penyulit atau komplikasi pada saat ibu hamil gitu ya, baik itu di trimester 1, 2, dan 3. Kalaupun ada, bisa ditanyakan juga terapinya gitu ya.
Nah, nggak hanya nanya, kemarin ada masalah nggak Bu? Nah, tapi ditanyakan. Itu ya misalnya di trimester awal gitu ya, trimester 1 itu ternyata Ibu mengalami mual dan muntah hebat gitu ya, sampai dia tidak bisa beraktivitas ya, mengalami hiperemesis gravidarum. Nah, gimana kemarin tata laksananya? Ya, kemarin saya itu sempat mondok gitu ya. Atau misalnya di trimester 2 Ibunya mengalami demam tinggi, misalnya ibunya kena tipes gitu ya, tipoid gitu. Nah, itu ditanyakan gitu ya. Atau oh ibunya itu punya riwayat anemia misalnya ya. Nah, itu ditanyakan juga, kemudian terapinya apa yang sudah dilakukan gitu ya kan, apakah sekarang kondisi penyakitnya itu sudah teratasi atau mungkin masih ditindaklanjuti pengobatannya atau seperti apa. Nah, itu bisa ditanyakan gitu ya. Kemudian untuk HPHT, nah ini sebenarnya kaitannya juga dengan riwayat haid tadi ya, dengan riwayat haid tadi. Nah, hari pertama haid terakhirnya itu kapan gitu ya? Ini harus hati-hati menanyakan ya. Nah, hari pertama haid yang terakhir. Jadi Ibu kapan Bu? Terakhir haidnya bulan apa Bu? Gitu ya. Bulan Maret misalnya seperti itu. Berarti yang ditanyakan adalah hari pertama di bulan Maret itu haidnya Ibu itu tanggal berapa gitu ya? Bukan tanggal terakhir haidnya. Misalnya 7 hari, tanggal 7 sampai tanggal 14. Berarti yang ditulis tanggal 7-nya ya, bukan tanggal 14-nya. Nah, ini kaitannya nanti dengan menghitung hari perkiraan lahir ya. Nah, ini juga harus hati-hati pada saat menghitung ya, apalagi kalau ibunya misalnya tadi siklus menstruasinya tidak teratur gitu ya, kadang-kadang haid, kadang-kadang enggak gitu ya kan, ibunya ragu-ragu atau ibunya lupa gitu ya. Nah, nanti akan berdampak pada taksiran prajanin ya, terus kemudian umur kehamilannya cocok apa enggak, kok ini kok bayinya kok kecil gitu ya kan, oh ternyata ibunya lupa waktu itu gitu ya HPHT-nya. Nah, bisa jadi, atau oh ternyata pada saat setelah lahir gitu ya, kok bayinya kok ada tanda-tanda postmatur gitu ya, keriput-keriput gitu ya kan, plasentanya juga sudah rapuh gitu ya kan. Oh, ternyata dulu HPHT-nya salah. Nah, ini perlu ditanyakan kembali gitu ya. Waktu praktek dulu Bu Fai pernah ngalamin juga gitu ya. Jadi bayinya itu kecil gitu ya pada saat lahir gitu ya, kecil. Nah, tapi kalau menurut di apa namanya buku KIA itu sudah aterem gitu ya. Nah, ditelisik-telisik gitu ya, ternyata ibunya waktu itu ragu-ragu, ibunya itu lupa gitu ya kan. Tanggal apa namanya HPHT-nya itu. Nah, kalau menurut tadi apa namanya bayinya lahir itu beratnya itu mepet sekali dengan berat normal 2.500 itu ya. Kok kayaknya ini belum ateram gitu ya. Ada tanda-tandanya bayi apa namanya masih belum ateram gitu. Nah, itu perlu hati-hati gitu ya. Perlu dipastikan kembali benar enggak ini HPHT ibunya itu gitu ya. Kemudian selanjutnya gerakan janin. Nah, mulai kapan Ibu merasakan gerakan janin gitu ya? Apakah di usia 4,5 bulan, apakah di usia 5 bulan gitu ya, itu perlu ditanyakan kepada ibu. Itu kan tanda pasti ya kalau ibu itu hamil ya, kalau ibunya belum USG gitu, dia kan belum bisa melihat ya ada denyut jantungnya ya kan. Nah, yang salah satunya yang bisa dirasakan oleh ibu bahwa memang janin yang ada di dalam perutnya itu hidup gitu, itu adalah dengan gerakan janin. Perlu ditanyakan sejak kapan. Kemudian ada imunisasi TT ya, riwayat imunisasi TT juga teman-teman harus tanyakan gitu ya, berapa kali TT-nya gitu ya, sambil kita gali. Kalau ibu punya kartu TT-nya silahkan bisa dilihat, bisa di cross check. Kalau nggak punya kita bisa tanyakan, Bu, dulu SD dapat TT enggak? Dapat suntik enggak? Berapa kali suntiknya ya? Biasanya 2 kali ya, kelas 1 dan kelas 2 ya. Nah, kemudian setelah itu dapat imunisasi lagi dicatat gitu ya. TT3 gitu ya. Kemudian di kehamilan, misalnya ini kehamilan kedua, dulu di kehamilan pertama di TT enggak. Nah, itu kalian tuliskan di sini status TT-nya berapa. Nah, nanti tujuannya adalah untuk mempertimbangkan apakah di kehamilan ini itu nanti akan mendapatkan imunisasi TT atau tidak pada ibu ini gitu ya. Oke. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan boleh langsung ya, misalnya ditulis di chat itu juga boleh ya. Oke. Selanjutnya nomor 9 ya. Nomor 9 itu adalah menggali riwayat obstetri. Di situ ada riwayat kehamilan,
riwayat persalinan, riwayat nifas yang lalu itu berapa jumlah kehamilannya, apakah ibunya pernah mengalami abortus gitu ya, apakah ibunya dulu pada saat kehamilannya itu ada tanda bahaya gitu ya. Saya tuh dulu hamil yang pertama itu ada perdarahan Bu di usia kehamilan kira-kira 30 minggu misalnya seperti itu. Nah, itu bisa kita tanyakan di riwayat obstetri ini gitu ya. Jadi jumlah kehamilannya berapa kali, pernah keguguran atau enggak gitu ya. Kemudian jumlah anak yang lahir hidup. Nah, setelah kehamilan yang ditanyakan ya, dulu pernah melahirkan berapa kali, ya, apakah semuanya bayinya sehat-sehat aja atau anaknya sehat-sehat saja gitu ya. Nah, tadi jumlah keguguran udah ya. Nah, kelahiran prematur ada apa enggak ya? Kehamilan yang kurang dari berapa minggu ya? Kalau prematur itu kurang dari berapa minggu? Ayo, ada yang masih ingat? Boleh chat, boleh chat. Prematur itu kalau lahirnya usia kehamilan berapa? Umur kehamilan berapa prematur itu? Belum ada yang ngechat ya Bu Evi? Kurang dari 37 minggu. Iya, Kurang dari 7 bulan. Kalau persalinan imatur? Sama apa beda ya imatur dengan prematur? beda Bu. Mungkin ini kan ya untuk anak-anak semua apa namanya dibiasakan gunakan kalau kita bukitan pakainya ini ya. Umur Minggu kehamilan gitu pakai ya. minggu, iya. Oh, jangan pakai bulan ya. Iya, Bu Bidan nggak pakai bulan ya, kita ngitungnya pakai minggu ya. Nah, teman-teman ya. Jadi Mbak Sevia tadi mengatakan kalau bayi prematur itu atau persalinan prematur itu, partus prematur itu kalau kurang dari 37 minggu. Oke, benar teman-teman? Belum. Oh, belum Bu Tika. Karena nggak ada yang jawab, temannya yang jawab Bu Tika. Kalau ya ini biar jadi jelas gitu ya. Ada beda ya antara partus imatur dengan partus prematur. Siapa yang bisa menjawab? Bukan Bu Tika loh yang jawab. Bukan Bu Citra juga, bukan Bu Evi juga loh ya. Sama apa beda ya teman-teman ya? Tadi ada yang udah jawab beda Bu, gitu ya. Nah, kalau imatur itu umur kehamilan berapa lahirnya? Bayi imatur itu 24 minggu. 24 minggu. Kalau lahirnya 25 minggu disebut imatur juga enggak ya? Tidak Bu. Hah? Enggak. Pokoknya patokannya kalau imatur itu 24 minggu. Oh, masih imatur. Masih imatur Ibu. Oke, berarti kan ada rentang umur kehamilan ya. Yang disebut imatur itu antara Nyampai 28 minggu Ibu. iya, 20 sampai 28 minggu. Ya kan? Bedanya juga Bu. Nah, kalau prematur berarti kapan kalau prematur? 27 minggu. Kalau 26 kalau ya. Ini katanya 20 sampai 28 minggu maksudnya imatur nih. Kalau prematur berarti Sebelum 37 minggu Ibu. sebelum 37 minggu. Oke. Lebih dari 28 minggu sampai kurang dari 37 minggu ya. Nah, teman-teman bisa membedakan ya. Oke, Bisa, itu Bu. ya. Oke ya. Nah, nanti bisa dilihat juga dengan berat badannya ya. Berat badannya itu kalau lebih dari 500 sampai 1000 itu imatur ya kan. Lebih dari 1000 sampai kurang dari 2500. Nah, itu biasanya masuknya ke prematur gitu. Nggih. Sip, berarti masih pada ingat ya. Nah, terus selanjutnya kita juga harus mencari tahu gitu ya, Kak, apakah proses persalinan ibu yang lalu itu secara
spontan ya, atau persalinan dengan bantuan gitu ya, dengan misalnya ada ekstraksi vakum, ada operasi sesar ya, kemudian ada atau tidak komplikasi gitu ya di apa namanya persalinan yang lalu gitu ya. Kemudian pada saat setelah persalinan itu apakah ada perdarahan gitu ya, perdarahan postpartum gitu, atau pada saat persalinan gitu ya, itu ditanyakan. Dan berat badannya, berat badan pada kehamilan yang lalu ya, setelah melahirkan itu berat badannya berapa? 2.500 atau lebih dari 4.000 kah? Atau kurang dari 2.500 kah? Kan normalnya berapa ya berat badan bayi? Ayo, cet. 500 sampai 4.000. 2.500 sampai 4.000. Kalau lebih dari 4.000, giant baby ya. Besar. Oke. Kemudian ada nggak masalah pada bayi ya, atau masalah pada janinnya ya pada saat sebelum lahir gitu ya. Nah, ada nggak masalah gitu ya, misalnya ada fetal distress gitu ya, DDJ-nya meningkat gitu ya, atau DDJ-nya justru melemah gitu ya kan. Ada nggak? Kemudian setelah lahir bagaimana kondisi bayinya? Hidup nggak? Atau kalau lahir hidup gitu ya, ada permasalahan apa enggak? Gitu ya, misalnya asfiksia ya, tidak segera menangis gitu ya pada saat bayinya lahir gitu ya. Atau misalnya ada kelainan bawaan gitu ya pada bayinya ketika dia lahir. Nah, itu kita perlu tanyakan juga gitu ya. Oke, kemudian setelah itu ada komplikasi pada masa nifasnya. Nah, teman-teman juga sudah belajar di nifas ya kemarin ya, ada enggak komplikasinya? Baik itu misalnya ada infeksi ya, infeksinya macam-macam gitu ya. Bisa jadi infeksinya ada di jalan lahir gitu ya. Bisa jadi infeksinya ada di apa namanya? Di mana biasanya kalau infeksi pada ibu nifas itu selain di jalan lahir? Halo, masih bersama Bu Fai? Masih. Oke, selain infeksi jalan lahir biasanya apa ya? Kalau ibu nifas tuh. Apa ya kira-kira ya? Oh, ada yang ngechat. Coba lihat. Payudara mungkin, Bu. Pakai mungkin segala gitu ya. Infeksi bekas operasi. Oke, ya, memungkinkan ya Mbak Sevia ya. Bukan memungkinkan ya, memang itu juga banyak kasus yang terjadi gitu ya, infeksi selain pada luka jalan lahirnya atau infeksi bekas operasi ketika ibunya mengalami seksio sesaria gitu ya. Tapi juga bisa saja terjadi pada ini ya payudara, ada abses payudara yang mungkin berasal dari bendungan ASI gitu ya, yang tidak tertangani dengan baik sampai akhirnya menjadi abses gitu. Nah, itu perlu ditanyakan. Ada enggak perdarahan gitu ya pada saat nifas gitu ya. Darahnya kok sor-soran banyak sekali sampai bergumpal-gumpal sampai ibunya apa namanya kunang-kunang gitu ya, sampai ibunya beberapa hari mengalami itu menjadi anemia. Nah, itu perlu ditanyakan kembali kepada ibu bagaimana dulu riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu. Nah, selain komplikasi juga perlu ditanyakan juga apakah dulu ibu memberikan ASI gitu ya pada saat kehamilan atau persalinan yang pertama atau kedua, pokoknya yang sebelumnya gitu ya. Ada nggak masalah dengan laktasinya? Oh, ibunya menyampaikan bahwa saya dulu nggak menyusui Mbak karena saya kerja gitu ya. Saya bingung dulu mau menyusui caranya gimana ya, kan nggak kayak sekarang kalau asinya itu bisa disimpan gitu ya. Kalau kerja itu bisa membawa cooler bag gitu ya kan. Nah, misalnya loh ya, ini misalnya. Nah, kita tanyakan apakah ibunya memberikan ASI eksklusif atau enggak pada anaknya gitu nggih. Oke, untuk yang selanjutnya kita juga akan menggali gitu ya kaitannya dengan riwayat kontrasepsi. Ya, jadi dulu Ibu sudah pernah pakai alat kontrasepsi apa belum? Kalau sudah pakai alat kontrasepsi dulu gitu ya, pakainya apa? Jenisnya. Misalnya IUD gitu ya. Oke. Berapa lama Ibu menggunakan IUD itu? Sejak kapan? Tahun berapa sampai tahun berapa? Ya. Di mana dipasangnya? Yang masang itu siapa, Bu Bidan?
ya, dokter gitu misalnya ya, di mana kalau ada apa namanya tempatnya itu lebih bagus nanti ditulis tempatnya di mana dulu waktu masang gitu ya. Terus ada enggak keluhan gitu ya. Terus sebelum di ibunya hamil itu apa alasannya ibu itu berhenti untuk menggunakan IUD itu? Apakah memang karena ibunya pengen punya anak lagi atau mungkin karena ada keluhan dia merasa tidak nyaman sehingga akan apa namanya melepas alat kontrasepsinya, mau melepas KB-nya. Dan ternyata setelah dilepas IUD-nya gitu ya, nggak lama kemudian ibunya hamil padahal sebenarnya belum pengen. Nah, ini ada kaitannya juga dengan nanti bagaimana persiapan ibu ya baik secara fisik maupun psikologis karena ini ternyata anak yang tidak direncanakan gitu. Nah, ini perlu 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 kita kaji gitu ya kan. Oke. Kemudian selanjutnya itu kita juga akan mengkaji kaitannya dengan kebutuhan sehari-hari pada ibu gitu ya ibu. Yang penting di sini ada kekhasan ya yang mungkin berbeda dari pengkajian pada umumnya di pasien-pasien yang lain misalnya ibu hamil, ibu nifas gitu ya. Selain kita menanyakan ibu makan berapa kali gitu ya. Nah, kalau di sini nggak ditanyakan lagi makan berapa kali ya, tetapi kapan ibu makan terakhir ya. Terakhir makan itu kapan, yang dimakan itu apa gitu ya kan. Minumnya kapan terakhir, yang diminum apa ya, karena kita apa? Kita gali untuk sebagai persiapan ibu menjelang bersalin. Ya, sehingga nanti akan menentukan bagaimana tindakan kita atau asuhan yang akan kita berikan pada pasien. Oh, ibu mengatakan, ibu datang pagi-pagi gitu ya, jam 5. Ibu mengatakan terakhir makan saya kemarin sore, Bu, jam 5 sore gitu ya kan. Ya, terakhir minum tadi Bu jam 3. Oke, kalau kebutuhan minumnya nggak masalah nih. Tapi kebutuhan makannya kemarin makan terakhirnya jam 5, sedangkan sekarang sudah jam 5 lagi gitu ya kan. Padahal ibunya mau melahirkan. Maka kita bisa edukasikan ibu untuk bisa makan ini ya sesuai dengan kemampuannya ya karena ibu dalam masa persalinan itu kadang-kadang gitu ya mengalami mual, kadang-kadang juga muntah gitu ya maka jangan kita paksakan juga untuk makan besar terus kita sodori di situ ada sate, ada makanan apa ya nasi padang misalnya itu suruh ngabisin gitu ya kan ya jangan juga jangan dipaksa gitu ya yang penting memang ada asupan yang masuk kita bebaskan ibu gitu ya mau mengkonsumsi apa yang penting aman dan halal gitu ya. Oke, kemudian setelah itu kita juga tanyakan eliminasinya BAK dan BAB-nya terakhir kapan ada keluhan atau tidak. Karena kadangkala ibu yang mau bersalin itu karena memang ada perubahan hormonal ya, ada penurunan estrogen, progesteron gitu ya. Nah, itu juga akan menyebabkan perubahan-perubahan pada gastrointestinal. Tadi ada yang justru dia itu mengalami diare. Ada yang justru dia itu mengalami konstipasi gitu ya. Nah, itu kita tanyakan, ada enggak keluhan gitu ya untuk eliminasi ini terakhir kapan BAK, BAB-nya gitu ya. Oke. Kemudian aktivitas gitu ya. Nah, aktivitas yang masih bisa dilakukan ibu gitu ya pada saat ibu menjelang persalinan itu seperti apa gitu ya. Ini bukan aktivitas terus ibu biasanya apa namanya? Biasanya bekerja di toko gitu ya kan. Dulu ini riwayat yang diceritakan enggak, tapi aktivitas yang pada saat ini mau bersalin itu bagaimana gitu ya, ada keterbatasan atau tidak dalam aktivitasnya atau masih bisa beraktivitas seperti biasanya gitu dan biasanya kan kita juga akan anjurkan ya ketika ibu mau bersalin tapi kadangkala pemeriksaannya masih pada fase laten ya di kala 1 kita masih minta ibu untuk bisa beraktivitas sesuai dengan kemampuannya. Masih mampu jalan-jalan silahkan jalan-jalan gitu ya kan. Masih mampu apa namanya olahraga gitu ya, ya silahkan sesuai dengan kemampuannya karena justru menurut beberapa penelitian gitu ya dengan ibu itu beraktivitas gitu ya. Nah, itu juga akan membuat kontraksinya semakin bagus gitu ya, akan membuat juga
otot-ototnya menjadi rileks sehingga nanti pada saat proses persalinan itu menjadi lebih cepat gitu ya. Oke, selanjutnya kita juga kaji istirahatnya gitu ya. Nah, kadang-kadang ibu mau bersalin itu justru mengalami lonjakan energi yang luar biasa ya, kira-kira 24 jam sebelum persalinan gitu. Tidak jarang juga ibu-ibu itu justru malah menggunakan kesempatan itu untuk resek-resek rumah ya. Ya enggak Butika ya. Ini udah persiapan ini untuk packing-packing gitu ya kan, sehingga kalau tidak dikontrol gitu ya, justru nanti ibunya akan mengalami apa namanya kelelahan gitu ya pada saat proses persalinan gitu. Nah itu perlu ditanyakan Ibu riwayat istirahatnya tadi malam bisa tidur apa enggak Bu, berapa jam Bu tidurnya gitu ya kan ya. Walaupun kalau sudah mulai merasakan kontraksi ya biasanya memang tidurnya sudah tidak bisa nyenyak lagi gitu ya kan. Oke, selanjutnya kebiasaan sehari-hari ada merokok ya, minum jamu-jamuan atau obat-obatan ada atau tidak ya. Kalau ada apa kita bisa gali gitu ya terkait dengan obat-obatan misalnya yang dikonsumsi seperti biasanya ya ketika ada obat rutin misalnya hipertensi, nah itu kita perlu kaji gitu ya. Kemudian riwayat pemenuhan kebutuhan seksual ini juga kita tanyakan gitu ya. Kemarin di pertemuan yang pertama sudah ada yang tanya ya, kenapa sih Bu kok ada yang menyarankan kalau mau bersalin gitu ya, sudah HPL-nya belum ada tanda-tanda untuk bersalin gitu ya, disarankan justru untuk melakukan hubungan seksual gitu ya kan. Nah kemarin juga sudah disampaikan oleh Bu Esitra ya, bahwa memang ada beberapa penelitian, ada beberapa teori yang mengatakan bahwa di sperma itu ada yang namanya hormon prostaglandin ya, dan itu akan merangsang adanya ini lunakan pada serviks ya. Nah, nanti pada saat sudah ada kontraksi, nah nanti lebih cepat bukanya gitu nggih. Kemudian yang ke-12 ini ada riwayat kesehatan yang lalu gitu ya. Riwayat kesehatan yang lalu ini ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan dan ini adalah kaitannya dengan proses persalinan gitu ya. Nah, biasanya pertama yang akan kita tanyakan itu adalah kaitannya dengan alergi ya, alergi makanan atau alergi obat ya. Ada apa enggak nih alergi makanan gitu ya atau alergi obat ya, itu perlu kita tanyakan juga gitu ya. Jadi jangan sampai pada saat kita menyiapkan diet gitu ya untuk pasien kita ternyata pasiennya alergi udang lah, dikasihlah udang gitu ya, mau bersalin malah badannya bentol-bentol gitu karena ibu nggak tahu kalau itu ternyata isinya juga udang. Kemudian alergi obat. Nah, setelah ibu bersalin itu kan biasanya akan diberikan obat ya. Ya, apa namanya misalnya ada apa antipiretik gitu ya, kadang juga diberikan antibiotik gitu ya untuk profilaksis ketika ada jahitan perineum gitu ya. Nah, jangan sampai nanti menjadi masalah baru gitu ya ketika ada alergi obat-obatan tapi kita nggak tahu. Kemudian ada riwayat kesehatan yang perlu kita gali yang lainnya seperti penyakit jantung gitu ya. Nah, dia punya kelainan jantung gitu ya, untuk aktivitas biasa saja dia terengah-engah gitu ya kan, sudah menggeh-menggeh gitu ya, kok apalagi kok persalinan secara normal ya. Nanti tentunya kita perlu kaji kembali apakah memang pasien ini bisa bersalin secara normal atau enggak gitu ya. Kemudian ada malaria gitu ya pada saat kehamilan ya, kita perlu tanyakan. Ada hepatitis ya, kita perlu tanyakan, ada infeksi menular seksual, itu kita perlu tanyakan juga ya, asma, TBC, diabetes, dan hipertensi. Nah, tentu saja hal yang penting kita perhatikan pada saat menanyakan riwayat-riwayat ini gitu ya, kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk pasien gitu ya. Jadi jangan sampai juga pasien tidak paham atau jangan sampai juga pasien itu tersinggung gitu ya kan. Bu, Ibu ada ini enggak, ada riwayat penyakit infeksi menular seksual enggak, Bu? Ibu sakit HIV/AIDS apa enggak, Bu gitu ya? Ada enggak bahasa yang lebih bisa lebih halus lagi gitu ya untuk bisa ditanyakan ya supaya apa namanya lebih enak didengar atau mungkin pasien lebih
jawabnya itu lebih leluasa gitu ya. Misalnya dengan ditanyakan ibu apakah selama kehamilan gitu ya, ibu mengalami keputihan yang banyak, ibu mengalami keputihan yang gatel gitu ya kan, ibu mengalami keputihan yang berwarna selain bening atau putih gitu ya, kekuningan atau kemerahan misalnya ya kan. Nah, itu kita bisa tanyakan menggunakan tanda-tandanya gitu ya, tanda gejalanya. Jadi enggak langsung menyebutkan kalau itu IMS gitu misalnya seperti itu. Nah, itu adalah perlu keterampilan dan nanti untuk pada saat demonstrasi ya, nanti harapannya teman-teman juga melakukan penggalian data subjektif juga seperti itu. Kalau saat ini kan Bu Fai baru menjelaskan aja ya, ini poin-poinnya apa saja gitu ya, tapi kan belum menjelaskan bagaimana tekniknya untuk bertanya gitu. Oke. Ya, nanti mungkin bisa dibantu Bu, ditambahkan Bu Esitra atau Bu Pratika ya. Oke, untuk keluarga juga tidak jauh berbeda ya, ada diabetes, hipertensi gitu ya. Nah, ini asma gitu ya, itu hal-hal yang penting kita tanyakan karena juga terkait dengan kondisi ibu dan kondisi janin, sama seperti hipertensi misalnya ya, ketika ibu mengalami hipertensi ya, baik selama kehamilan atau mungkin dari sejak sebelum persalinan ibu sudah mengalami hipertensi ya. Nah, kalau terkontrol sih alhamdulillah gitu ya kan. Kalau tidak terkontrol nanti akan ada beberapa permasalahan ya, baik untuk ibu maupun untuk janinnya gitu ya. Janinnya bisa jadi BBLR gitu ya kan. Nah, itu. Oke, nah tugasnya teman-teman nanti pada saat mengisi worksheet ya. Nah, kenapa sih pertanyaan-pertanyaan ini tuh harus ditanyakan? Ada nggak kaitannya dengan persalinan? Ya, diabetes kenapa kok perlu ditanyakan pada ibu yang mau bersalin? Emang kaitannya dengan persalinannya apa? Gitu ya. Ada nggak kaitannya dengan ibu dan dengan janinnya atau kesehatan ibu dan janinnya menjelang persalinan atau saat persalinan? Gitu ya. Nanti teman-teman bisa detailkan kembali. Wah, ternyata langkah yang terakhir ini. Yang ke-14 ini menggali riwayat psikososial ya. Gimana tanggapannya ibu ya terhadap kehamilannya gitu ya, apakah ibu senang, apakah memang ini direncanakan gitu ya, atau apa namanya ini sebenarnya nggak direncanakan gitu ya. Nah, selain kita bisa mendapatkan jawaban itu dari jawaban verbal oleh ibunya, kita bisa juga melihat nonverbal ibunya itu seperti apa. Ya, ibu mengatakan iya Bu, saya senang Bu hamil lagi gitu ya. Tapi mimik mukanya tidak menunjukkan bahwa ibunya itu merasa senang atau terlihat misalnya ibu menghela nafas panjang gitu misalnya ya. Nah, belum tentu sebenarnya si ibu ini memang menerima kehamilannya saat ini gitu ya kan. Nah, ini ya kita harus menggali pada saat kita menggali data subjektif itu memang kita harus komprehensif ya. Jadi tidak hanya melihat secara verbal atau mendengarkan saja secara verbal, tapi kita juga bisa melihat secara nonverbal itu baik dari mimik mukanya, ya mungkin gestur tubuhnya. Nah, itu kita bisa lihat gitu ya. Kemudian dukungan keluarga atau suami terhadap kehamilannya itu seperti apa gitu ya. Kalau cuma ditanya gimana Bu keluarga dan suami mendukung ya, pasti jawabnya iya gitu ya. Nah, mungkin kalau pertanyaannya dirubah misalnya Ibu biasanya pada saat Ibu periksa kehamilan ya, suaminya mendampingi apa enggak Bu? Diantar siapa Bu? Misalnya gitu ya. Atau pada saat Ibu di rumah gitu ya. Ada pekerjaan rumah tangga, bagaimana Bu dikerjakan sama-sama atau Ibu yang mengerjakan sendiri atau bagaimana? Atau misalnya Ibu suami sering mengingatkan atau tidak? Misalnya Ibu lupa belum minum tablet FE misalnya seperti itu. Nah, nanti jawabannya akan berbeda dengan pertanyaan yang pertama tadi misalnya, Bu gimana dukungan keluarga terhadap kehamilannya? Pasti jawabnya iya suami saya sangat mendukung gitu ya. Tapi dukungannya bentuknya apa? Karena dukungan itu banyak macamnya gitu ya. Bisa dukungan secara fisik tadi gitu ya, bisa dukungan secara informasi gitu ya, bisa dukungan terkait dengan apa namanya pembiayaan misalnya ya. Nah, itu banyak hal gitu nggih. Kemudian pengambilan keputusan dalam keluarga. Ya, Bu, ini Ibu mau bersalin di sini, ini memang sudah kesepakatan dengan suami atau Ibu yang milih sendiri atau seperti apa? Nah, itu akan terlihat ya bagaimana
pengambilan keputusan dalam keluarga. Oh, saya manut sama suami saya, Bu. Pokoknya kalau suami saya menginginkan saya atau meminta saya bersalin di rumah sakit, ya saya di rumah sakit. Kalau saya bersalin di puskesmas, ya puskesmas. Oh, berarti terlihat bahwa pengambilan keputusan utama yang ada di dalam keluarga adalah suami. Tapi beda jawabannya kalau misalnya kita memang sepakat sih Bu, saya sudah ngobrol sama keluarga, sudah ngobrol, sudah sepakat juga dengan suami kalau saya memang mau melahirkan di sini. Nah, oh berarti pengambilan keputusannya memang dengan cara musyawarah gitu ya. Oke. Jadi ini adalah skills ya teman-teman yang nanti kalau sudah dilatih lebih sering itu akan lebih clear lagi, akan lebih pinter gitu ya. Jadi pertanyaan itu tidak melulu harus sama ciplok kayak yang ada di sini gitu ya. Kalian bisa kembangkan pertanyaannya, yang penting intinya adalah ini gitu ya. Oke, selanjutnya aktivitas atau interaksi sosial. Ya, bagaimana aktivitas ibu sehari-hari itu sebagai apa misalnya gitu ya. Kemudian hubungannya dengan lingkungan sekitar gitu ya. Bagaimana, apakah tetangganya itu tahu gitu ya kalau ibu itu mau melahirkan sekarang. Jangan-jangan ada tetangga yang nggak tahu kalau di sebelahnya itu ada ibu hamil misalnya ya. Atau mungkin ini saya nganter ke sini ini kok Bu, apa namanya, tetangga karena suami saya belum pulang gitu ya kan. Ini juga apa namanya, anak saya juga sama tetangga ini saya titipkan karena utingnya belum datang misalnya seperti itu. Oh berarti hubungan ibunya dengan apa namanya, interaksi sosial yang ada di lingkungannya itu bagus misalnya begitu. Kemudian anggota keluarga yang tinggal serumah itu siapa? Apakah ibu tinggal dengan suami saja dan anaknya misalnya, atau ibu tinggal dengan orang tuanya, atau ibu dengan mertua gitu ya. Nah, nanti kaitannya adalah dengan perawatan ya pada saat ibunya sudah pulang ke rumah ya. Nah, itu nanti ada enggak yang bantuin ibu nih nantinya gitu ya kan untuk merawat bayinya, dan juga terkait dengan hal-hal lainnya, mungkin ada budaya dan lain sebagainya, itu biasanya akan lekat gitu ya. Kemudian ada atau tidak juga kaitannya dengan hewan peliharaan. Ya, tentunya ini juga akan kita lihat apakah ini nanti akan mengganggu kesehatan atau tidak ya untuk hewan-hewan peliharaan itu. Oke, mungkin itu yang bisa Bu Fai tambahkan ya. Tadi ini harusnya yang jelasin Bu Evi tadi ya, berhenti di tengah jalan, jadi Bu Fai yang lanjutin ini, disetrap ini Bu Fai ya. Oke, Bu Tika, Bu Evi, Bu Citra ya, mungkin ada tambahan. Monggo Bu. Mungkin yang saya terlewat tadi. Kayaknya nggak ada yang nanya ini Bu. Duh. Menambahkan yang ANC aja Bu. Tadi Oh kan iya, siap. apa namanya? Tadi sepertinya belum masuk yang terkait. Kalau sekarang kan sudah ANC terpadu ya, mungkin Ya. bisa ditambahkan untuk ANC terpadu, karena kalau ANC terpadu sudah ada riwayat untuk pemeriksaan darah dan lain-lain seperti itu. Oke, ya nanti bisa ditambahkan ya teman-teman. Apakah Ibu itu di awal sudah melakukan ANC terpadu gitu nggih Bu Pratika ya? Ya. Lewat kehamilan. Kok nanti mungkin di rubriknya juga bisa teman-teman tambahkan ya. Nah, karena kan sudah terlihat di situ kan ada HB dan macam-macam, jadi Ya. sudah dari HB, kemudian dari dokter giginya, kemudian HIV/AIDS itu kan sudah ada positif atau negatifnya, kemudian dan lain-lain ya kayak gitu. Ya. Nanti bisa teman-teman tambahkan ya. Oke, Bu Tika. Terima kasih tambahannya Bu Tika ya. Nanti di riwayat kehamilan nanti bisa teman-teman tambahkan tadi ya untuk ANC terpadunya. Oke, ada lagi? Bu Esitra, mungkin ada tambahan Bu Esitra? Nah, itu ada pertanyaan Bu Fai terkait worksheet, dijawab dulu. Oh iya. Oh iya, Bu izin bertanya mengenai worksheet itu untuk dijelaskan kembali gimana cara mengerjakannya. Oke. Siap, sebentar saya bukakan worksheet-nya dulu.
Sebenarnya teman-teman worksheet ini dirancang adalah untuk membantu gitu ya teman-teman supaya pada saat mau melaksanakan praktikum gitu ya itu memang sudah siap gitu ya, memang sudah siap. Jadi tahu nih yang mau dipraktikumkan tuh apa sih, yang mau dipelajari itu apa sih gitu ya. Ya, harusnya memang worksheet ini ya idealnya dikerjakan sebelum praktikum. Ya, jadi sebelum praktikum tuh teman-teman sudah nyiapin worksheet dulu. Jadi teman-teman udah baca dulu gitu ya, paling enggak bacalah. Paling enggak dengan cara teman-teman menyalin gitu ya, nah, itu sudah sambil membaca. Nah, worksheet itu tadi, coba saya share screen ya. Nah, khusus untuk yang pertemuan yang pertama ini gitu ya, karena memang belum dipersiapkan oleh teman-teman. Tadi Bu Fai juga memberikannya dadakan gitu ya. Nah, jadi untuk yang pertama ini ya, silahkan nanti bisa dikerjakan setelah ini ya, setelah mendapatkan materi ini kan tadi Bu Fai, Bu Evi sudah menjelaskan ya terkait dengan aspek-aspek apa saja yang harus ditanyakan gitu. Nah, tugasnya teman-teman itu adalah melengkapi. Ya, contoh tadi misalnya ini jelas ya di atas ada nama NIM Prodi ya, sudah kalian bisa ini sendiri sesuaikan. Kemudian ada aspek dan justifikasi pengkajian datanya itu apa. Nah, contohnya yang pertama, di situ yang ditanyakan adalah keluhan utama dan alasan datang. Yang pertama apa tadi? Kaitannya dengan kontraksi ya. Katanya dengan kontraksi. Nah, pengkajian data tentang adanya kontraksi uterus pada ibu itu sudah dimulai sejak kapan? Kemudian berapa sering kontraksinya ya? Berapa lama setiap kali kontraksi? Ini kan poin yang ada di dalam checklist kalian ya. Poin yang ada di dalam panduan kalian. Nah, itu poin itu. Nah, ditambahkan dengan justifikasinya, ditambahkan dengan kenapa sih kok si kontraksi ini perlu ditanyakan gitu ya. Nah, bahwa ternyata gitu ya, menurut teori kontraksi itu akan terjadi pada ibu hamil yang sudah term umur kehamilannya karena adanya penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron dan juga ada peran hormon oksitosin di sana. Nah, menurut teori juga karakteristik kontraksi pada persalinan yang sebenarnya kalian kenal ya ada persalinan palsu ya. Jadi hisnya juga palsu ya. Nah, karakteristik pada kontraksi yang memang itu pada persalinan yang sebenarnya itu adalah kontraksinya itu reguler ya dan perlahan dia akan memendek jaraknya makin sering gitu ya makin sering dan juga akan meningkat intensitasnya jadi semakin kuat semakin kuat gitu ya. Lokasi ketidaknyamanannya ada di punggung dan abdomen sedangkan pada kontraksi yang tadi namanya kontraksi yang palsu gitu ya pada persalinan palsu belum kontraksi pada persalinan yang sebenarnya itu dia nggak teratur nih ya. Kemudian juga tidak menyebabkan adanya pembukaan serviks. Tapi kalau kontraksi yang sebenarnya tadi ya dia membuat adanya pembukaan serviks. Nah, ini menurut teori ya. Bu Fai ini ngambil dari buku Obstetri William nih. Tak tunjukin bukunya. Aduh, nggak kelihatan. Dari buku Obstetri William. Jadi Bu Fai juga baca buku gitu ya. Nah, nanti teman-teman juga silahkan menambahkan gitu ya kan. Nah, ini kan contohnya Bu Fai ya. Ya silahkan yang nomor 1 nyontoh nggak apa-apa boleh gitu ya. Nah nanti yang selanjutnya nanti teman-teman bisa tambahkan. Ya misalnya tadi yang nomor 2 apa? Nah ini yang ada di checklist ada ini nih. Berupa apa, seperti apa, berapa banyak, sejak kapan. Nah tambahkan nih justifikasinya menurut teori itu gimana sih? Pada awal persalinan itu gitu ya menurut tadi menurut Cunningham itu bahwa ternyata ada proses pembukaan serviks yang itu akan membuat adanya pembuluh darah yang pecah di kanalis servikalis sehingga memunculkan adanya lendir darah misalnya. Oh, berarti normalnya pada ibu bersalin itu yang keluar di jalan lahirnya ya adalah lendir darah. Tapi kalau yang keluar adalah mekonium misalnya, yang keluar adalah apa ya? Air ketuban misalnya gitu ya kan. Nah, itu bisa dibedakan karakteristiknya. Kalau air ketuban itu seperti apa? Kalau mekonium itu berarti ada tanda apa sih gitu ya. Pada proses persalinan itu oh ternyata ada gawa janin gitu ya kan. Kok ternyata yang keluar adalah mekonium gitu ya kan. Harusnya kan setelah bayinya lahir gitu ya baru mengeluarkan mekonium, tapi kok itu dalam proses persalinan bayinya belum lahir kok sudah ada mekonium yang keluar. Nah, itu yang perlu ditambahkan
Gitu ya teman-teman. Ya, seperti misalnya riwayat KB tadi. Harus ditanyakan apa yang pernah dipakai, kapan gitu ya, ada keluhan enggak. Nah, ini juga terus ditambahkan justifikasinya gitu ya kan. Riwayat ber-KB tadi nanti apa pengaruhnya terhadap proses persalinan. Bisa jadi tadi kaitannya adalah dengan persiapan persalinan. Apakah ini memang kehamilannya itu diinginkan atau ternyata KB gagal gitu ya. Atau ternyata hal yang lainnya. Nah, seperti itu. Ada gambaran teman-teman? Ya, jadi di justifikasi pengkajian data ini bisa kalian isikan normatifnya. Jadi apa ya? Menurut teori itu gimana sih, gitu ya? Menurut teori itu gimana sih? Sebenarnya yang terjadi itu apa sih? Kalau ada nilai normalnya, harusnya nilai normalnya itu berapa sih? Atau seperti apa sih yang normal itu, gitu. Jadi teman-teman nanti bisa tambah pengetahuan, gitu ya. Apalagi misalnya kaitannya dengan apa? Udah dicontohkan semuanya ya tadi ya. Oke, mungkin ada yang masih mau menanyakan atau ada yang masih bingung untuk worksheet. Nah, ini kan baru pertemuan yang pertama ya, teman-teman ya. Nah, nanti untuk pertemuan yang selanjutnya, di pertemuan yang materinya berbeda. Jadi worksheet ini teman-teman kerjakan untuk setiap materi. Jadi setiap ada perubahan materi, setiap ada materi yang baru, itu teman-teman menyiapkan worksheet sebelum kalian masuk praktikum. Tapi kalau misalnya nih contohnya, pertemuan data subjektif itu 2 kali, ya berarti worksheet-nya 1 kali aja pas di awal. Nanti pertemuan yang ketiga ganti materi, pengkajian data objektif. Berarti worksheet itu disiapkan sebelum masuk pengkajian data objektif. Seperti itu, ya. Tapi untuk yang pertama sih nggak masalah ya. Oke. Izin bertanya Bu, informasi data yang didapat dalam pengkajian data subjektif ibu bersalin selain berguna untuk rencana ASKA persalinan juga diperuntukkan bagi rencana ASKA Mas Hanifas juga Bu, dan dijustifikasi boleh dicantumkan manfaat aspek yang ditanyakan tersebut dalam Mas Hanifas. Boleh ya, ya. Pada prinsipnya sebenarnya kita hanya mau ini ya. Awalnya kita mau nyari dulu yang kaitannya dengan persalinan. Ini ada nggak sih kaitannya dengan persalinan? Otomatis kalau kita nanyanya adalah kaitannya dengan askep ibu bersalin ya, harusnya kaitannya adalah dengan proses persalinannya nanti. Ini manfaatnya apa sih? Kenapa sih kok harus ditanyakan pada ibu bersalin gitu ya? Tuh. Itu bisa misalnya mau ditambahkan silahkan ya, tapi utamanya adalah di ibu bersalin ya. Tuh, terus Bu Esitra. Teori tadi sudah dijelaskan Bu Fa dan Bu Evi, besok tinggal kita praktekkan karena melakukan anamnesa itu juga butuh dilatih. Ya, betul ya. Jadi kayak tadi contohkan ya. Enggak mungkin kan kita mau menanyakan pada ibu-ibu ya latihan seleksi manual juga enggak kan enggak gitu juga ya kan. Pasti akan ada bahasanya yang lebih ini ya lebih apa baik lah ya untuk menanyakan kepada pasien. Untuk worksheet-nya itu dikumpulkan di mana ya deadline-nya? Oke, nanti Ibu siapkan formnya di e-learning ya. Jadi nanti teman-teman bisa upload di sana. Sampai besok, oke? Satu hari, oke? Oh, tidak. Sekarang hari apa sih? Sabtu. Ya udah, maksimal hari Senin ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Oke, nanti Ibu Fai siapkan formnya atau apa namanya tempatnya yang untuk ngumpulin di e-learning ya. Oke, mungkin itu Bu Pratika masih ada tambahan? Cukup nggih, sepertinya nggih, Bu Evi? Udah. Sampun nggih. Baik. Tadi yang itu apa? Yang kebiasaan adat istiadat itu belum ya, kok saya terlewat. Iya, tadi di akhir Bu, tapi memang apa namanya masuknya di pemenuhan kebutuhan psikososial spiritual. Oh iya. Iya. Ya mungkin bisa ditambahkan Bu biar lebih detail.
Ya karena kalau ibu bersalin itu kan macam-macam ya. Dari ibu bersalinnya itu kadang ada orang tua yang membawakan cem-ceman kayak gitu lah, itu yang hati-hati gitu. Jadi makanya di Bu Fai tadi kan menjelaskan ya, habis minum apa kayak gitu, minumnya apalah, itu yang hati-hati. Ibu ibu hamil aja nggak boleh minum jamu gitu ya, apalagi ibu bersalin, jangan sampai kecolongan sampai minum cem-ceman, karena itu betul-betul berbahaya. Gitu, itu aja sih. Cem-ceman apa, Bu? Itu apa namanya? Akar Fatimah biasanya. Iya, oke. Nah itu iya. Terima kasih Bu Tika ditambahkan ya, karena kadang-kala itu kita sering ini ya Bu ya, kita nggak tahu ya si cem-cemannya itu sudah diambil gitu ya, hanya air gitu ya, tapi ternyata tadi sebelumnya sudah dicem-cemin dulu, kita nggak tahu ya. Betul. Karena memang masih banyak juga yang percaya gitu ya, kalau mau persalinannya lancar ya minum air rendaman akar Fatimah ya, akar rumput Fatimah ya Bu Pratika ya. Nah, itu padahal ya memang ada yang menyatakan bahwa itu memang ada efeknya gitu ya, seperti obat uterotonika ya, dia bisa membuat kontraksi uterus gitu ya. Nah, tapi kalau kita nggak tahu itu yang diminum itu dosisnya seberapa ya, seberapa banyak tadi si rumputnya itu yang dimasukkan ke dalam air. Nah, hati-hati karena justru nanti akan menimbulkan masalah baru. Kalau kontraksinya itu tidak berhenti ya, maksudnya kontraksinya itu kan jadi ini ya, karena distimulasi secara berlebihan, maka kontraksinya juga akan berlebihan. Nah, apa yang terjadi? Banyak hal ya, tidak hanya pada ibunya yang akan mengalami ruptur uterin, bisa jadi gitu ya, karena terlalu kencang kontraksinya, terlalu sering kontraksinya, bayinya juga stres pada saat kontraksi ya. Pembuluh darah itu kan berkonstriksi ya, konstriksi apaan ya? akan ini ya, berkontraksi sehingga si janinnya itu suplai oksigennya ya, suplai makanannya itu juga akan terhenti sejenak. Nah, kalian bisa bayangkan kalau kontraksinya itu berlangsung terus-menerus dan sangat kuat, gimana? Bayinya stres nggak? Stres ya. Yang terjadi bayinya akan distres gitu ya. Maka kita harus tanyakan, ini yang diminum gitu ya, ini air putih biasa aja, nggak ada isinya, atau mungkin air putih yang didoakan aja gitu ya, kita mungkin masih toleran ya dengan hal seperti itu. Tapi kalau itu sudah dicampur dengan tadi berbagai macam ramuan itu tadi, kita harus hati-hati karena justru nanti membahayakan juga untuk ibu dan untuk janinnya gitu. Oke, gitu ya. Makasih Bu Tika sudah ditambahkan. Jadi kalau besok kalian nungguin ibu bersalin gitu ya, terus nama keluarganya dibawakan air minum, itu tanya dulu. Bu, itu air minum apa? Isinya apa gitu ya? Air putih biasa aja atau ada sesuatu? Karena kita edukasi juga kepada keluarganya ya. Tadi jangan sampai justru karena kita nggak tahu takarannya berapa, itu bisa menyebabkan ini kontraksinya yang tidak teratur gitu ya, jadi semakin kuat gitu ya, nggak bisa kita kendalikan gitu ya kan. Nah, itu berbahaya gitu ya. Kalau hanya mungkin didoakan aja, enggak Bu, ini air ya kita doain aja, dibacain Al-Fatihah gitu misalnya ya, nggak apa-apa gitu ya kan, boleh aja gitu ya, yang penting nggak merugikan pasien ataupun janin ya. Oke, itu saja mungkin tambahan dari Bu Fai. Wah, Bu Pratika nih bikin Bu Fai cerita terus. Mancing-mancing deh. Kayaknya udah ya. Bu Evi masih ada nggak sih? Udah, Bu Evi rapat di lah. Oh iya, oke, siap. Oke. Ada lagi teman-teman? Cukup? Ya, besok untuk praktikumnya caranya bagaimana menanyakan langsung ke dosen masing-masing ya, gitu ya, langsung ke ini sesi diskusi masing-masing ya. Kalau seperti ini kan masih mendengarkan ya, jadi di klasikalkan masih bisa, tapi kalau nanti harus ada praktik gitu ya, nah nanti lebih enak kalau kelompok kecil. Oke, terima kasih Bu Pratika, Bu Esitra, Bu Evi, Bu Harisa untuk hari ini. Tolong
Mbak PJ jangan lupa nanti koordinasi juga dengan masing-masing dosennya bahwa kita sudah masuk praktikum. Hari ini teman-teman juga mengingatkan atau teman-teman melihat teman-temannya yang nggak hadir siapa, yang hadir siapa gitu ya. Kemudian koordinasi dengan dosen pengampu masing-masing karena untuk praktikum ini presensinya juga nanti dengan dosen masing-masing gitu ya. Oke. Yang bersama dengan Ibu Harisa bagaimana nih? Oh iya, yang dengan Bu Harisa nanti bisa WA saya dulu siapa saja yang hadir ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Diajeng. Oke, terima kasih teman-teman, Bu Esitra, Bu Pratika, Bu Evi, Bu Haris. Untuk waktunya pada siang hari ini kita cukupkan, teman-teman. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa, Bu Fai nggak buka, tapi jatahnya adalah nutup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.